Sebuah alarm fiskal baru saja berbunyi nyaring untuk Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apa artinya ini buat portofolio investasi kita semua? Yuk kita bedah sama-sama. Selamat datang para investor di Wawasan Cerdas. Di sini kita nggak cuma bahas berita, tapi kita bongkar maknanya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah sinyal peringatan ini, dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat keputusan investasi Anda? Langsung kita mulai aja ya. Oke, ini dia pemicunya. Tanggal 4 Maret 2026, Fitch Ratings, salah satu dari 3 raksasa lembaga pemeringkat global, mengubah prospek utang kita. Dari yang tadinya adem ayem, stabil, sekarang jadi negatif. Teman-teman, ini bukan sekedar headline berita. Ini adalah sirene peringatan yang suaranya kencang banget dan nggak bisa diabaikan oleh investor manapun. Mari kita masuk ke bagian pertama, alarm merah untuk pasar. Anggap aja ini semacam lampu kuning yang tiba-tiba menyala terang di dashboard fiskal negara kita. Dan ini jadi pertanyaan besar soal kedisiplinan anggaran. Biar kita satu frekuensi nih, apa sih sebenarnya arti outlook negatif ini? Penting untuk dicatat. Ini bukan berarti peringkat utang kita udah turun. Belum. Tapi ini adalah sebuah peringatan serius dari Fitch. Semacam, hey Indonesia, kalau arah kebijakan fiskal kalian nggak berubah, ada kemungkinan besar peringkat kalian kami turunkan dalam waktu dekat. Ini adalah sinyal yang sangat-sangat didengarkan oleh investor global. Jadi, kenapa pasar langsung panik? Pertama, peringkat kita memang masih di level investment grade, BBB. Aman, tapi prospeknya ini yang memburuk. Kedua, ini bukan kejadian pertama loh. Moody's sudah melakukan hal yang sama sebulan sebelumnya. Jadi ini seperti bola salju, ada tren yang terbentuk. Nah, pertanyaan utamanya, apa sih biang keladi dari semua keraguan ini? Semua jari menuju ke satu arah, program makan bergizi gratis. Sekarang, yuk kita masuk ke dagingnya. Kita bedah angka-angka di balik semua kekhawatiran ini. Karena bagi kita, para investor, data itu raja. Kita akan lihat gimana lonjakan anggaran program ini jadi pusat perhatian dunia. Coba lihat grafik ini baik-baik. Ini yang bikin pasar deg-degan. Di tahun 2025, anggarannya 71 triliun. Udah gede banget kan? Tapi, lihat proyeksi untuk 2026. Boom! Meledak jadi 355 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima. Ini bukan kenaikan biasa, teman-teman. Ini adalah ekspansi anggaran hampir 5 kali lipat cuma dalam 1 tahun. Gila kan? Terus, apa dampaknya ke APBN? Nah, ini dia. Proyeksi defisit anggaran kita untuk 2026 itu melebar sampai 2,9% dari PDB. Angka ini tipis banget, nempel ketat sama batas legal yang diatur undang-undang, yaitu 3%. Artinya apa? Ruang gerak fiskal kita jadi sempit banget, hampir nggak bisa napas. Ruang gerak yang sempit ini langsung menggerus apa yang kita sebut bantalan fiskal. Bayangin aja nih kayak dana darurat pribadi kita, tapi untuk negara. Kalau tiba-tiba ada guncangan, misalnya harga minyak dunia tiba-tiba meroket, kita jadi nggak punya cukup tabungan buat meredamnya tanpa harus ngutang lagi. Nah, resiko inilah yang dilihat oleh Fitch dan Moody's. Pertanyaan selanjutnya, apakah belanja segede ini tuh wajar? Coba deh kita lihat dari kacamata global. Kita akan bandingkan anomali anggaran sebesar 1,3% dari PDB ini dengan negara-negara lain. Ini bakal menarik banget. Dan tabel ini menjelaskan semuanya. Lihat deh, Indonesia 1,3% dari PDB. Sekarang bandingkan dengan India. Mereka punya program terbesar di dunia buat 120 juta anak, tapi biayanya cuma 0,04% dari PDB mereka. Kenapa? Karena mereka efisien pakai mega kitchen. Atau lihat Jepang, yang gizinya terkenal paling top, cuma habis 0,1% PDB karena ada skema berbagi biaya dengan orang tua. Jadi, angka kita yang 1,3% itu benar-benar anomali, jauh banget dari praktek terbaik di dunia. Jadi, kenapa bisa semahal itu? Penyebabnya adalah desain kebijakan yang bisa dibilang sapu jagat. Biaya Rp15.000 per porsi itu dikasih ke semua anak, tanpa pandang bulu. Dari yang paling butuh sampai anak yang sekolah di sekolah internasional paling elit, semua dapat. Dan 100% ditanggung APBN. Nggak ada penargetan, nggak ada skema bagi biaya. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai langkah yang, terus terang, sembrono secara fiskal. Tentu aja, pemerintah punya argumennya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dua sisi mata uang dari perdebatan ini. Visi investasi jangka panjang dari pemerintah versus realita pahit beban fiskal jangka pendek yang kita, para investor, hadapi. Di satu sisi, pemerintah bilang ini adalah investasi SDM jangka panjang. Mereka bahkan mengutip studi Bank Dunia,
Setiap $1 yang diinvestasikan untuk gizi anak bakal balik jadi $7 secara ekonomi di masa depan. Kedengarannya bagus ya. Tapi di sisi lain kita, para investor institusional, melihat pendarahan di neraca APBN yang terjadi hari ini bukan 20 tahun lagi. Prospek jangka panjang nggak bisa menutupi resiko kuartalan dan tahunan yang nyata di depan mata, seperti menipisnya bantalan fiskal dan hilangnya kesempatan untuk bangun jalan tol atau pelabuhan. Terus, intinya buat kita sebagai investor apa dong? Oke, ada 2 skenario utama yang perlu kita pantau ketat. Pada dasarnya, seluruh pasar sekarang ini lagi menanti apakah pemerintah bakal berani menarik rem darurat. Begini kira-kira peta jalannya. Skenario pertama, pemerintah gaspol ngotot dengan rencana awal untuk 82,9 juta penerima. Kalau ini yang terjadi, ya siap-siap aja tekanan ke pasar obligasi dan nilai tukar rupiah bakal makin menjadi-jadi. Skenario kedua, yang lebih cerdas, pemerintah menarik rem darurat. Mereka melakukan penargetan fokus hanya ke 20-30 juta anak yang paling membutuhkan. Kalau ini yang dipilih, kredibilitas fiskal bisa langsung pulih dan sentimen pasar kemungkinan besar akan berbalik jadi hijau. Jadi, kita sekarang benar-benar berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Tapi tunggu dulu, ancaman fiskal makro ini baru satu lapisan masalah. Di analisis kita berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi. Pertanyaannya, bagaimana sih tata kelola anggaran 15.000 per porsi itu? Dan mengapa peringkat investasi kita saat ini bisa jadi sebuah ilusi peringkat 2 dunia? Kita akan bongkar juga misteri lenyapnya anggaran di sana. Jadi pastikan Anda nggak kelewatan analisis tata kelola yang jauh lebih dalam itu. Ketemu lagi. Nah, buat Anda para investor, mengenali red flag atau sinyal bahaya sejak awal itu kan kunci segalanya ya. Hari ini, kita bakal investigasi salah satu program dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita akan cari tahu kenapa angka-angka yang kelihatannya fantastis di permukaan justru bisa jadi pertanda ada masalah yang sangat-sangat serius di baliknya. Di pembahasan sebelumnya, kita udah singgung soal kekhawatiran dari Fitch Ratings. Mereka bilang, program ini bisa mengancam stabilitas makroekonomi kita. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi nih. Kita bedah jantung persoalannya, kita lihat bukti-bukti di lapangan yang bikin para analis dan pelaku pasar modal jadi was-was. Oke, kita mulai dulu dari klaim besar yang sering banget digaungkan pemerintah. Sebuah klaim yang kedengarannya, super membanggakan. Pemerintah mengklaim kalau program makan gratis kita ini bakal jadi yang terbesar nomor 2 di dunia. Bahkan katanya bisa melampaui negara sekelas Amerika dan Tiongkok. Ya, kalau di atas kertas dengan target puluhan juta siswa, angkanya memang kelihatan luar biasa. Tapi seperti yang kita tahu lah, di dunia investasi, besar itu belum tentu bagus kan? Nah, buat seorang investor, angka bombastis kayak gitu tuh langsung bikin kita bertanya, ini beneran ada isinya nggak? Inilah yang kita sebut sebagai vanity metric atau metrik semu. Kelihatannya hebat, angkanya cantik, tapi substansinya gimana? Ini adalah red flag pertama, ketika fokusnya lebih ke citra, bukan ke hasil nyata. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Biar paham masalah sebenarnya, kita harus bedah unit economics-nya atau hitung-hitungan biaya per porsinya. Jadi, pemerintah sudah menetapkan harga premium, yaitu 15.000 per porsi, dan ini berlaku sama rata di seluruh Indonesia. Angka ini sebetulnya cukup signifikan loh untuk sebuah program sosial massal. Tujuannya sih kedengeran mulia ya, biar standar gizinya terpenuhi dan untuk menghindari stigma makanan orang miskin. Secara teori, kalau kita lihat rinciannya ini, anggaran Rp15.000 itu lebih dari cukup. Bayangin, Rp9.000 sendiri itu dialokasikan untuk bahan baku. Wah, harusnya udah bisa dapat karbohidrat, protein hewani kayak ayam atau ikan, plus sayur dan buah. Kelihatannya sempurna banget kan? Tapi, nah ini dia tapinya. Cerita dari lapangan itu melukiskan gambaran yang beda banget. Beda 180 derajat. Kita mulai banyak mendengar laporan soal fenomena shrinkflation yang ekstrim. Nilai dan kualitas makanannya itu menyusut drastis, jauh banget dari alokasi anggaran resminya. Roti pabrikan sama susu kemasan, ya kita sama-sama tahulah, harganya jelas nggak sampai Rp9.000. Ini dia pertanyaan intinya buat setiap analis atau investor yang lihat program ini. Kalau anggarannya Rp15.000, tapi yang sampai di piring siswa nilainya jauh di bawah itu, artinya ada kebocoran yang sangat besar di suatu tempat. Jawaban dari misteri ini sayangnya adalah sebuah kasus yang sangat klasik, tata kelola yang buruk dan rantai pasok yang bocor di mana-mana. Simulasi ini ngegambarin alurnya dengan sangat jelas. Anggaran itu dipotong di berbagai level sebelum sampai ke dapur. Dari pusat 15.000, mungkin ada fee tak resmi, sebutlah 5.000, jadi yang sampai ke vendor tinggal 10.000. Nah, vendor kan juga mau untung maksimal. Akhirnya biaya bahan baku ditekan habis-habisan. Mungkin jadi cuma 4.000. Ya mustahil bisa dapat gizi seimbang dengan biaya sekecil itu. Jadi poin krusialnya begini.
ini tuh bukan sebuah kecelakaan. Ini adalah kegagalan sistemik dari tata kelola. Sistem yang belum matang ini membuka celah yang sangat besar bagi oknum-oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Fokus ke metrik semu kayak peringkat dunia, sambil tutup mata sama kualitas di lapangan, ini sama saja merusak aset paling berharga, yaitu kepercayaan publik. Sebagai investor, kita kan nggak bisa percaya sama manajemen yang sibuk moles citra, tapi fondasi operasionalnya keropos. Padahal ya, buat memperbaiki ini, kita nggak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari model yang sudah efektif di negara lain. Contohnya India. Mereka pakai audit sosial yang dilakukan langsung oleh orang tua murid. Atau Jepang. Mereka melibatkan ahli gizi profesional dan biayanya patungan sama orang tua. Ini otomatis bikin orang tua jadi pengawas kualitas yang paling kritis kan? Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat bagaimana semua masalah ini bisa menjadi sebuah risiko makroekonomi yang ujung-ujungnya bisa mempengaruhi portofolio investasi Anda. Bagi investor, ini bukan lagi sekedar isu sosial. Ini adalah ancaman langsung terhadap stabilitas fiskal dan iklim investasi. Ketika utang negara yang begitu besar dialirkan ke program yang penuh kebocoran, multiplier effect yang diharapkan itu nggak akan pernah terjadi. Yang tersisa nantinya hanyalah beban defisit yang makin berat buat negara. Nah, ini yang membawa kita ke pemikiran akhir yang cukup provokatif. Follow the money, ikuti aliran uangnya. Kalau uang negara triliunan rupiah bisa menguap di tengah jalan, pasti ada pihak yang diuntungkan dari sistem yang nggak transparan ini. Dalam analisis kita berikutnya, kita akan coba selidiki jawabannya. Kita akan kupas tuntas kenapa tata kelola program ini menjadi red flag terbesar bagi stabilitas APBN dan pasar modal. Kita akan bedah siapa saja yang bermain di sana dalam pembahasan berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, selamat datang kembali. Kita lanjut lagi dari pembahasan kita sebelumnya ya, soal ilusi peringkat dan misteri anggaran. Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam lagi satu kali red flag yang super penting buat Anda para investor. Kita akan bahas soal tata kelola program makan di sekolah yang ternyata punya potensi buat mengguncang stabilitas fiskal dan tentunya pasar modal kita. Nah, ini dia intinya. Buat seorang investor, tata kelola yang baik atau good corporate governance itu harga mati, nggak bisa ditawar. Jadi, apa coba yang terjadi kalau ada proyek negara yang nilainya ratusan triliun rupiah tapi terang-terangan mengabaikan prinsip dasar ini? Wah, itu sinyal ada masalah yang serius banget. Biar kita semua paham masalahnya dari A sampai Z, analisis kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari red flag tata kelolanya, terus kita lihat tembok modal miliaran yang jadi penghalang, lanjut ke skandal dan kegagalannya, dampaknya ke pasar, dan terakhir kita bahas solusi rem daruratnya. Oke, kita masuk bagian pertama, akar dari semua kecemasan pasar. Jadi, di tengah semua outlook negatif dari Fitch dan Moody's, para pelaku pasar tuh sekarang matanya cuma ke satu arah, tata kelola program makan bergizi gratis. Lebih spesifik lagi, ke unit pelaksananya yang namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat SPPG. Amalnya kan janjinya manis banget ya, katanya bakal ada multiplier effect buat UMKM. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Sistemnya malah jadi lahan super subur buat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala, jujur aja. Soal bagaimana program ini didesain. Coba kita lihat deh, apa aja syaratnya buat bisa ikut serta. Coba deh bayangin, buat menjalankan satu saja dapur SPPG, operatornya yang katanya diharapkan UMKM wajib punya modal awal atau capex sampai 4,5 miliar rupiah. 4,5 miliar. Angka segini kan ya jelas mustahil buat pengusaha warteg atau koperasi desa. Dan modal segitu tuh bukan buat dapur biasa ya. Ini spesifikasinya udah kayak mau bangun pabrik beneran. Harus punya pengelolaan limbah standar industri, armada mobil sendiri, dan yang paling kaku harus punya TPT-PAT 47 karyawan tetap, termasuk ahli gizi dan koki bersertifikat. Jadi kelihatan kan jurangnya di mana? Janjinya mau memberdayakan warung-warung di desa, tapi realitanya aturannya sengaja dibikin buat nutupin tuh rapat-rapat buat mereka. Yang bisa masuk ya cuma the usual suspects kan, para elit daerah yang modalnya tebel dan punya koneksi politik. Oke, jadi dari desainnya aja udah kelihatan ini program yang cacat dari lahir gitu ya. Nah, desain yang aneh ini tentu saja ujung-ujungnya jadi bom waktu dan nggak butuh waktu lama buat meledak. Mari kita lihat timeline krisisnya. Lihat deh seberapa cepat semua ini kejadian.
Akhir 2025, mulai tuh muncul skandal izin jalur tol. Awal 2026, lebih gila lagi, ada satu orang, umur 20 tahun, putri wakil ketua DPRD, terungkap punya 41 SPPG. Sampai akhirnya di bulan Maret, puncaknya, 430 SPPG ditutup serentak sama Badan Gizi Nasional, dan pejabat BGN-nya sendiri malah dilaporkan ke kejaksaan. Kacau balau. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma 1-2 kasus. Ini masalahnya udah sistemik. Dari monopoli pemasok, kegagalan higienis yang parah sampai bikin puluhan kasus keracunan makanan, sampai ke model pendanaan yang sengaja bypass pengawasan Pemda. Ini kan resep jitu buat salah urus besar-besaran. Nah, dari semua drama operasional tadi, muncullah pertanyaan paling penting buat kita semua, para investor. Kenapa sih kita harus peduli? Kenapa ini jadi masalah besar buat pemegang obligasi dan saham? Jawabannya simpel, skala. Angkanya itu loh, 1,3% dari PDB kita. Itu sekitar 355 triliun rupiah. Gede banget. Artinya apa? Setiap salah urus, setiap rupiah yang bocor karena korupsi, itu langsung nonjok defisit anggaran kita. Makanya jangan kaget kalau lembaga rating internasional kasih outlook negatif. Semuanya nyambung. Buat kita sebagai investor, kita kan selalu mikir return on investment ya kan? Janjinya, ROI dari program ini adalah SDM unggul di masa depan. Tapi pertanyaannya, gimana mau ada ROI kalau investasinya, uang rakyat lo ini, malah dibakar di ekosistem yang korup? Ini sama aja kayak investasi bodong versi negara. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Para analis pasar udah mengusulkan semacam strategi rem darurat buat balikin lagi kepercayaan. Ada 2 rekomendasi utamanya. Pertama, stop model sapu jagat. Anggarannya dialihkan, fokusin aja ke 20-30 juta anak di daerah paling miskin dan paling tinggi angka stuntingnya, biar tepat sasaran. Kedua, dan ini penting banget, buang itu model pabrik yang kaku dan satu ukuran untuk semua. Ganti pakai model operasional hibrida yang jauh lebih fleksibel. Model hibrida ini sebenarnya logis banget. Buat di kota-kota besar, ya oke lah pakai dapur raksasa terpusat biar efisien. Tapi kalau di desa atau daerah terpencil, ya jangan dipaksa. Berdayakan aja dapur komunitas, yang modalnya nggak perlu miliaran, dan yang paling penting, diawasi langsung sama orang tua murid. Ini baru namanya kontrol sosial yang jalan. Jadi bottom line-nya adalah ini, memastikan setiap rupiah yang dianggarkan itu benar-benar jadi gizi di piring anak-anak, bukan malah mengalir jadi dividen buat para oligarki lokal. Mengembalikan dana ke tujuan sejatinya. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir, seperti biasa kami harus sampaikan disclaimer penting. Analisis yang kita bahas hari ini murni untuk tujuan informasi dan edukasi ya. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual aset investasi apapun. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kalau model yang sekarang ini, yang penuh masalah itu, tetap dipertahankan? Jawabannya, pasar modal itu paling benci sama yang namanya ketidakpastian dan inefisiensi. Kalau status quo ini lanjut terus cuma karena alasan politik, ya para investor harus siap-siap. Siap-siap menghadapi volatilitas yang berkepanjangan di rupiah dan pasar obligasi kita. Pada akhirnya, keputusan untuk berinvestasi, ya kembali lagi, 100% ada di tangan Anda masing-masing.